Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friend, welcome back to my YouTube channel. My name is Widiawati. I am from PAI Study Program at STI Al-Falah Cicalengka, Bandung. In this video, I will explain both the adjective clause, noun clause, and adverb clause. Nah, baik teman-teman, bertemu lagi dengan saya Widiawati. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai adjective clause, noun clause, and adverb clause. Oke, next, yang pertama itu ada adjective clause. Apa sih adjective clause? Nah, jadi teman-teman, adjektif adalah kata sifat yang berfungsi untuk menjelaskan kata benda, noun, atau kata ganti benda, pronoun. Nah, kemudian klausa adalah kumpulan dua kata atau lebih yang terdiri dari subjek dan predikat, tetapi belum sempurna sehingga belum bisa disebut sebagai kalimat. Intinya, adjective clause adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri atau dependent clause. Nah, teman-teman, ini berfungsi untuk memodifikasi atau menjelaskan noun dan pronoun pada kalimat kompleks. Untuk memahami penjelasan dari adjective clause ini, terlebih dahulu kita perhatikan contoh berikut ini. Contohnya, the girl who looks sad is reading a book. Artinya, anak perempuan yang terlihat sedih itu sedang membaca buku. Nah, dari kalimat tersebut, kita dapat bedah adjective clause-nya, yaitu who looks sad adalah subjek dan verb yang berperan sebagai kata sifat untuk menjelaskan the girl. Baik, kemudian kita lanjutkan pada fungsi dari adjective clause ya teman-teman. Apa sih itu fungsi dari adjective clause? Nah, jadi teman-teman, seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa adjective clause adalah sebagai kata sifat yang menjelaskan kata benda yang umum sehingga menjadi lebih spesifik. Nah, pada contoh kalimat sebelumnya pun, jika tidak diberikan adjective clause dalam kalimat the girl is reading books, sedangkan pada saat itu terdapat beberapa anak yang sedang membaca buku di ruangan yang sama, itu tentu akan membuat pendengar menjadi bingung. Oleh sebab itu, kalimat harus diperjelas mana anak perempuan yang dimaksud pembicara dengan memberikan adjective clause who looks sad. Jadilah the girl who looks is reading a book. Next, sekarang kita lanjut pada rumus penggunaan adjective clause pada kalimat. Nah, yang pertama itu ada harus memiliki subjek dan kata kerja. Lalu yang kedua harus dimulai dengan relative pronoun atau relative verb. Lalu yang ketiga berfungsi sebagai adjektif yang menjawab pertanyaan seperti apa, berapa banyak, yang mana, dan lain sebagainya. Dari rumus nomor 2 tentang adjective clause diterangkan bahwa harus dimulai dengan menggunakan relative pronoun atau relative verb. Nah, kira-kira apa ya makna dari keduanya? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada relative pronoun. Nah, relative pronoun adalah klausa yang dimulai dengan pronoun who, whom, whose, that, atau which. Nah, kata tersebut berfungsi untuk menjelaskan sebuah kata benda atau kata ganti. Contohnya, the man who called me yesterday is my uncle. Artinya, pria yang memanggilku kemarin adalah pamanku. Dari kalimat tersebut dapat dijabarkan bahwa kalimat intinya adalah the man is my uncle. Sedangkan who called me yesterday adalah adjective clause untuk menjelaskan the man agar lebih spesifik pria mana yang dimaksud. Bisa dipahami ya teman-teman? Lalu yang kedua itu ada relative adverb. Nah, relative adverb ini adalah klausa yang dimulai dengan kata when, where, or why yang berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan kata benda. Contoh kalimatnya yaitu this is the restaurant where we meet 2 days ago. Artinya,
ini adalah restoran di mana kita bertemu 2 hari yang lalu. Jika kita bedah, kalimat intinya adalah this is the restaurant. Sedangkan where we meet 2 days ago adalah adjective clause untuk menjelaskan tempat tersebut. Nah, oke teman-teman, pembahasan pertama mengenai adjective clause telah selesai disampaikan. Next ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai noun clause. Nah, apa sih itu noun clause? Nah, jadi teman-teman, noun adalah kata benda dan clause adalah kalimat. Artinya, noun clause adalah kalimat yang berfungsi sebagai kata benda. Di sini kita perhatikan contoh berikut ini yang kalimatnya memakai noun dan noun clause. Nah, di sini ada noun clause sebagai subjek dan juga ada noun clause sebagai objek. Yang pertama itu noun clause sebagai subjek. Nah, subjek itu kan bisa berubah noun dan subjek itu kan bisa berupa noun dan bisa berupa noun clause. Contoh pertama, his story is interesting, artinya ceritanya menarik. Nah, his story adalah subjek dan is interesting adalah verb. Subjek verbnya yaitu is ya teman-teman. Nah, his story ini kan kata benda, kita bisa merubahnya menjadi noun clause, yaitu what he says is interesting, artinya apa yang dia ceritakan menarik. Lalu contoh yang kedua itu ada her skill in English is obvious, artinya skillnya dalam bahasa Inggris itu jelas. Lalu kita rubah menjadi noun clause ya teman-teman, yaitu that she can speak English is obvious, artinya bahwa dia tidak bisa bahasa Inggris itu jelas. Nah, di sini teman-teman ya ada conjunctionnya dan ada juga subjek serta verbnya. Bedanya dengan yang atas, ya kalau yang atas subjeknya menggunakan noun, tetapi kalau yang bawah subjeknya menggunakan noun clause ya teman-teman. Oke, yang kedua yaitu noun clause sebagai objek. Nah, berarti kan kalau objek itu harus kata benda ya, maka kata benda tersebut bisa juga kita ganti dengan noun clause. Contoh pertamanya, we don't know his house, artinya kami tidak tahu rumahnya. Nah, rumahnya itu kan kata benda, we don't know his house, kami tidak tahu rumahnya. Nah, rumahnya ini kita bisa ganti dengan kalimat we don't know where he lives, artinya kami tidak tahu di mana dia berada. Jadi yang atas memakai noun dan yang bawah memakai noun clause ya teman-teman. Lalu contoh yang kedua itu ada I could hear his voice, artinya saya bisa mendengar suaranya. Nah, di sini subjeknya kan I, verbnya could hear, kemudian objeknya his voice. Nounnya kita ganti dengan noun clause menjadi I could hear what he said. Nah, what he said kita lihat di sini ada conjunction subjeknya. Ini adalah noun clause. Jadi sekali lagi noun clause itu fungsinya adalah kalimat yang berfungsi sebagai kata benda. Dia posisinya bisa sebagai subjek dan bisa sebagai objek. Kalau sebagai subjek berarti dia mendahului verb, tapi kalau sebagai objek verb dulu baru setelahnya objek. Nah, objeknya ini bisa kita ganti menjadi noun clause. Sebetulnya ya teman-teman ada lagi yang ketiga yaitu noun clause after preposition. Nah, noun clause ini memakai of, on, in dan lain sebagainya, tetapi kita hanya menjelaskan noun clause sebagai subjek dan noun clause sebagai objek saja. Yang selanjutnya itu ada conjunction noun clause. Apakah ada yang tahu apa saja conjunction dari noun clause ini? Nah, jadi teman-teman, conjunction dari noun clause ini ada what, where, why, when, who, how, that, and if. Nah, baik teman-teman, pembahasan mengenai noun clause telah selesai disampaikan. Lalu yang terakhir itu ada
adverb clause. Nah, apa sih itu adverb clause? Nah, jadi teman-teman, adverb clause adalah subclause yang berperan atau berfungsi sebagai kata keterangan atau adverb. Nah, fungsi utama adverb adalah menjelaskan kata kerja atau verb. Adverb juga bisa menjelaskan kata lain selain noun atau kata benda, karena yang menjelaskan noun adalah adjektif. Perlu diingat, adverb clause menunjukkan hubungan gagasan tertentu seperti waktu, sebab akibat, kontras, syarat, dan lain sebagainya. Itu semua tergantung pada konektor yang digunakan. Selanjutnya, coba kita perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, I will leave before she comes. Artinya, saya akan pergi sebelum dia datang. Nah, before she comes adalah adverb clause yang menunjukkan hubungan waktu atau times. Polanya adalah konektor, subjek, dan verb. Lalu contoh yang kedua yaitu because he was sleepy, he went to bed. Artinya karena mengantuk, dia pergi tidur. Nah, because he was sleepy adalah adverb clause yang menunjukkan sebab akibat. Because he was sleepy ini menjadi sebab dari tindakan he went to bed. Nah, teman-teman, selain hubungan waktu dan sebab akibat, adverb clause juga bisa menunjukkan hubungan gagasan lainnya. Jika kita perhatikan, pola adverb clause ini hanya konektor subjek dan verb. Beda dengan adjective clause dan noun clause yang selain berpola konektor subjek dan verb, juga berpola konektor dan verb, karena konektornya juga berperan sebagai subjek subclause. Lalu berikut ini ada konektor yang sering digunakan dalam adverb clause. Yang pertama itu ada connectors yang menunjukkan hubungan waktu diantaranya after, before, as long as soon as, by the time, once, since, until, when, wherever, dan why. Selanjutnya, connectors yang menunjukkan sebab akibat diantaranya because, since, as much as, dan now that. Lalu connectors yang menunjukkan hubungan kontras diantaranya although, even though, while, and whereas. Terakhir itu ada connectors yang menunjukkan hubungan syarat diantaranya if, unless, in case, provided atau providing, whether or not, even if, and only if. Nah, yang terakhir itu ada perbedaan antara adjective clause, noun clause, and adverb clause. Yang pertama itu ada adjective clause. Adjective clause ini dimulai dengan suatu kata yang disebut dengan relative pronoun, yaitu who, that, whom, whose, which, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai penghubung antara noun atau pronoun yang diterangkannya. Lalu yang kedua itu noun clause, adalah sebuah dependent clause yang mempunyai fungsi sebagai kata benda dan menempati posisi sebagai subjek, objek, atau object of proposition dalam sebuah kompleks sentence. Dan yang terakhir itu ada adverb clause. Nah, adverb clause ini diawali dengan kata yang disebut sebagai subordinate conjunction, yaitu after, because, when, though, dan lain sebagainya. Kata ini juga berfungsi sebagai penghubung antara independent clause yang diterangkannya. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai adjective clause